Halo teman-teman sekalian, halo coach. Perkenalkan nama saya Elifas Gafrahananda, yaitu kelas visioner, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai sentimen analisis dengan berdasarkan data yaitu komentar Instagram cyberbullying. Latar belakang dibuatnya project ini yaitu dimana kita tidak bisa pungkiri bahwa Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling umum digunakan untuk melakukan perisakan atau perundungan di internet alias cyberbullying. Sehingga kita tidak bisa pungkiri juga bahwa perlu dilakukannya proses filtering atau pengendalian akan cyberbullying tersebut. Oleh karena itu, melalui proyek ini diharapkan dapat membantu untuk memfilter mana yang komentar yang positif dan yang negatif. Dan untuk dataset yang digunakan yaitu dataset yang berasal dari penelitian Wanda, Imam, dan Rizal yang dilakukan pada tahun 2018, yang dimana jika kita lihat pada slide yang ada terdapat 3 kolom, yaitu ada ID, sentimen, dan komentar Instagram. Yang dimana masing-masing baris atau masing-masing komentar yaitu memiliki labelnya masing-masing. Label yang dimaksud itu yaitu sentimen. Jika kita lihat di sini, contoh pada ID kedua yaitu geblek lo Tata, cowok banget dibela-belain balikan. Jika kita berpikir secara manusiawi bahwa komentar ini mengandung komentar yang bersifat negatif. Oleh karena itu, si peneliti melabelisasi bahwa komentar ini bersentimen atau bersentimen negatif dan seterusnya. Jika kita lihat di sini bahwa dataset ini berjumlah 400, yang dimana masing-masing label itu positif 200 dan negatif 200. Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu tahap pre-processing data, yang dimana sebelum kita melakukan proses modeling, kita perlu proses data yang kita akan gunakan. Pada tahap pertama yaitu kita akan menggunakan proses case folding, yang dimana case folding merupakan proses yang tujuan untuk mentransformasi data seperti menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca, mengubah teks menjadi lowercase. Hal ini dilakukan agar kata-kata yang kita tidak gunakan itu bisa kita hilangkan, sehingga kita hanya menggunakan kata-kata yang penting saja. Lalu untuk preprocessing data yang kedua yaitu word normalization, yang dimana seperti kita ketahui bahwa komentar-komentar yang ada di sosmed itu sifatnya bisa bersifat kata-kata gaul, kata-kata dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan word normalization ini untuk bisa menormalisasi kata-kata yang ingin kita gunakan. Contohnya seperti di slide yaitu habis itu yang digunakan harusnya habis. Lalu ada achievement, itu kalau kita Indonesia kan yaitu prestasi dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu proses stemming, yang dimana proses stemming yaitu proses yang digunakan untuk mendapatkan kata dasar atau proses pemetaan dan penguraian bentuk dari satu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi fitur, yang dimana merupakan proses mengubah teks menjadi vektor atau dapat dikatakan vektorisasi, yaitu di sini kita menggunakan TF-ADF dan Ngram, yang dimana TF-ADF ini merupakan singkatan dari term frequency dan inverse document frequency, yang dimana kedua hal tersebut merupakan dua proses yang berbeda. TF-IDF biasanya digunakan ketika kita ingin mengubah data teks menjadi vektor, namun dengan memperhatikan apakah sebuah kata tersebut cukup informatif atau tidak, apakah kata tersebut cukup penting atau tidak. Sedangkan untuk Ngram sendiri yaitu berfungsi untuk mengimprove untuk kecocokan setiap kata dalam dokumen yang ada. Dalam hal ini kita menggunakan Ngram range yaitu 1,1. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ketika kita ingin melihat jumlah fitur yang ada, bahwa
totalnya yaitu 2487 fitur. Lalu untuk tahap keempat yaitu ketika kita sudah melakukan proses TF-DF, maka dia akan berubah menjadi sebuah array, di mana kita akan menyimpannya di sebuah array. Nah, tahap terakhir yaitu kita lakukan proses vektorisasi, di mana setiap kata itu diberi bobot. Selanjutnya kita melakukan proses modeling, yang dimana di sini kita akan menggunakan library scikit-learn, dan di sini kita akan menggunakan algoritma Naive Bayes. Dan hal ini kita menggunakan multinomial NB, yang dimana kita akan training model tersebut dengan menggunakan data X-train dan Y-train. Setelah itu kita akan simpan model tersebut dengan menjadi sebuah file. Di sini saya memberi nama model_1 dengan extension file yaitu joblib. Setelah dilakukan proses modeling, di sini kita melakukan prediksi menggunakan data testing, yaitu kita di sini simpan data testing tersebut di variabel xtest. Lalu ketika kita ingin melihatnya bahwa hal tersebut sudah menjadi array. Tetapi array di sini itu berupa positif dan negatif. Setelah dilakukan proses modeling dan pre-processing data, maka kita mendapatkan performa model, yaitu yang berdasarkan dari hasil training modeling tadi, di mana kita mendapatkan akurasi pengujian yaitu 93,75% dengan berdasarkan prediksi jumlah prediksi atau proses training yaitu 80 kali, dan di mana prediksi benar itu total 75 dan prediksi salah itu total 5. Lalu ketika kita melakukan proses cross validation, maka kita mendapatkan rata-rata akurasi yaitu 0,9349 atau ketika kita persenkan yaitu menjadi 93,49%. Setelah kita melakukan proses modeling dan ketika kita evaluasi, di mana sebelumnya kita mendapatkan 9, maka setelah kita melakukan perbandingan yaitu auto model comparison, yang dimana sebelumnya kita hanya menggunakan 3 tahap yaitu case folding, word normalization, dan stemming, dan hal tersebut kita mendapatkan 93%. Akan tetapi ketika kita melakukan proses perbandingan, yang dimana di sini saya menambahkan satu tahap di processing data yaitu word removal. Tetapi di sini kita hanya mendapatkan 91,25%. Oleh karena itu, saya di sini menghilangkan tahap pre-processing data tersebut, yaitu stop word removal, agar mendapatkan akurasi model yang sesuai keinginan kita. Setelah dilakukan proses tersebut, maka kita melakukan proses deployment, atau kita dapat simpulkan melalui inputan teks yang kita input. Contoh di sini saya menggunakan komentar "kamu goblok banget". Dari hasil proses yang ada, maka di sini dia dapat memprediksi bahwa komentar tersebut bersifat negatif atau bersentimen negatif. Ketika saya di sini menginput data yang baru atau komentar yang baru yaitu "kamu pintar banget", maka di sini proses atau model yang kita buat itu dia akan memprediksi bahwa komentar tersebut positif. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita dapat memprediksi apakah atau kita dapat memfilter apakah komentar tersebut bersifat negatif maupun positif. Sekian dari saya, terima kasih.